Yo guys, balik lagi di Uki Kelvin Official bersama saya tentunya Uki. Kita bahas lagi tentang akun Fufu Fafa di X akan menjegal Gibran katanya gitu guys ya. Waduh, ini seperti apa videonya? Yuk kita lihat guys. Dan di komentar Papa, susunya kok nggak kenceng ya? Ya ampun, jadi semua ruangnya fokus dia perhatian kalau semua perempuan di situnya ya Mbak Gi ya. Iya, mungkin ini terobsesi ya. Memang ada orang yang seperti itu, tapi kan kita nggak nyangka ini bakal calon presiden kita, Mas Erso. Ada lagi ini coba satu tusuk Bella Sophie jadi ketagihan. Ini biasanya apa namanya clickbait atau kalau enggak ya, judul yang dibikin menarik seperti ini, bikin orang penasaran kemudian mengklik begitu ya. Tapi mungkin memang sebetulnya dia memang makan sate gitu, dan dikomentarin oleh Gibran pengen nyobain susunya. Ini apa konteksnya, nggak ke situ dan nggak ada hubungannya sama sekali. Kenapa dia komentarnya seperti itu? Ini membingungkan Mas Ersu. Ada juga tulisan ini jadi dari netizen juga, dia menulis video goyangan sensual duo serigala bikin heboh YouTube. Memang ini banyak kalau di YouTube seperti itu tuh judul-judulnya. Dan dia menulis sini coba lihat susunya begitu. Ada lagi yang jebak gadis lewat Facebook, sopir angkot dibekuk. Nah ini judul betulan nih, sering sekali kriminalitas judulnya seperti ini. Dan di komentarin oleh Gibran ini pengen mimi susu. Akun Fufu Fafa ya di media sosial X lagi viral. Siapa pemilik akun tersebut? Terus kenapa bisa viral? Ya inilah saya bilang ya, ikutin ya. Kebodohan cara-cara kita bermain politik. Ya mungkin karena para aktivis-aktivis medsos ini dulunya nggak pernah ikut berorganisasi, nggak pernah baca buku materialisme, dialektika, logika, tidak pernah baca yang namanya Karl Marx, tidak pernah baca buku-buku Soekarno, nggak pernah baca Sultan Syahrir gitu ya, dan lain-lain. Jadi asal karbitan aja gitu, sehingga ya yang influencer yang memiliki yang menghujat, yang memiliki keberanian untuk menghujat itu dianggap dewa, dianggap benar ya justru benar emang bagi orang-orang yang memang membenarkan. Bagi orang-orang pembenci itu sebuah kebenaran gitu ya. Dianggap akun Fufu Fafa ini adalah milik Gibran Rakabuming gitu loh. Apa datanya, apa ininya, kalau memang itu beranilah laporin aja ke polisi bahwa akun tersebut. Tapi andaikan memang itu benar akun Fufu Fafa tersebut punya Gibran, apa deliknya gitu loh. Lucu gitu ya, apa deliknya, mau masuk kemana gitu. Cara ininya ya memang tujuannya sebenarnya ini hanya untuk black campaign gitu ya, black campaign bagi para pembenci. Memang benar sih, para pembenci ini udah nggak punya jalan lagi untuk menghantam. Apalagi lihat ketika nanti tanggal 20 Oktober turun akan dilindungi oleh Prabowo. Siapa yang mau ngantem? Hati-hati loh sama Pak Prabowo. Saya ngikutin dia dari awal ketika Pak Prabowo maju ya, dari awal dia maju melawan Pak Jokowi ya. Saya ikutin dia dan saya adalah salah satu sep ormasnya dulu. Di situ juga berjuang dan saya mengikuti orang bukan dari kulitnya, dari dalamnya. Maka saya bisa katakan hati-hati yang bermain seperti Dokter Tifa ya, terus siapa lagi menjelekkannya, Panji ya, dan lain-lain yang bermainnya itu di ranah-ranah subjektivitas, menghina. Hati-hati. Waduh, menurut pendapat kalian gimana nih? Sebenarnya gampang saja. Akun Fufu Fafa kalau sampai tidak ada pidana siapa orangnya, ya itu orangnya gitu. Maksudnya kalau emang ada pelakunya gitu ya, si Fufu Fafa ternyata si I, si A, si B, nah itu berarti bukan Gibran. Tapi kalau sampai Fufu Fafa ini hilang, berarti ya kalian bisa tebak sendiri gitu ya. Kecuali ada si A, si B itu sebagai kambing hitam ya, itu aku nggak tahu ya. Karena sekarang tuh gampang banget untuk mengkambing hitamkan orang gitu ya guys ya. Ya kalau kasusnya ini Fufu Fafa hilang ya berarti itu ya kalian bisa menebak akun siapa gitu guys. Nggak usah panjang-panjang lebar gitu ya. Kalau kasusnya ini hilang terus nama Fufu Fafa menghilang juga ya itu kalian bisa menebak lah siapa gitu. Nggak usah repot-repot. Buat anak-anak abah nggak usah pakai bahas Fufu Fafa, nggak usah. Dikit-dikit anak abah, dikit-dikit apa. Hati itu pendukungnya Pak Prabowo, bukan elu. Makanya Bingung ya Pak pendukungnya sama ini teh, gue bukannya
pendukungnya Anies, bukan abang-abang atau Abang Mulyono atau siapa. Tapi kalau sedikit kritik tentang politik itu langsung dikit-dikit anak abah, dikit-dikit anak abang. Bingung guys ya. Jadi intinya kita tuh nggak boleh mengkritik ya, gitu ya. Merasa bahwa pemerintahan itu wow gitu ya, apalagi di era yang Mulyono gitu ya guys ya. Ya gue nggak pernah mau bahas itu, karena gue nggak sakit hati sama sekali. Enggak, yang harusnya sakit hati itu pendukungnya Pak Prabowo. Sekarang tugas para projo itu mengalihkan isu kalau akun Fufafa itu bukan akunnya dia. Siapa dia? Ya dia yang sekarang jadi wakilnya. Anggap aja projo lagi nyerang militan-militannya Pak Prabowo, karena cuitan-cuitan itu ada di tahun dimana bapaknya lagi berkontestasi dengan Pak Prabowo di Pilpres. Itu aja, simple. Mungkin sekelas bocor halus aja udah sampai nyinggung-nyinggung Fufafa, berarti udah tahu siapa pelakunya gitu. Lagian nih ya, gue bukan orang hukum dan gue nggak harus repot-repot belajar hukum untuk bisa tahu cuitan-cuitan Fufafa itu salah atau benar. Dia menyinggung personalitas, ya, dia menyinggung personal seorang pecatan yang katanya pecatan Kopassus atau TNI. Personal banget, sampai nyinggung-nyinggung keluarganya. Itu personal banget tuh. Itu gak usah pakai ditanya lagi. Bisa diproses hukum karena menghina atau menjatuhkan harkat martabat orang di ranah publik. Udah pasti bisa. Dan yang dihina ini juga bukan orang sembarangan. Kalau mau diusut dan ditangkap bisa banget. Bisa banget. Logikanya, kalau anak seorang polisi kehilangan sesuatu itu nggak sampai sehari tuh ketemu pelakunya, atau kemalingan nggak sampai sehari, apalagi ini coy pasti ketemu kalau mau dicari tahu. Yang jadi masalahnya seberapa kuat pemilik akun Fufafa ini sampai nggak bisa dipermasalahkan, kan itu seharusnya pertanyaannya, ya kan? Jadi buat lu pendukungnya Pak Anies nggak usah pakai bahas Fufafa, nggak pantas sakit hati. Lu bukan pendukungnya Pak Prabowo, ya nggak. Habis gimana ya? Oh kalau ngebayangin jadi orang yang dihina-hina gitu tuh, gue ngebayangin anjing, gue dihina-hina sama dia. Terus pas pilpres, gue yang minta dia buat mendampingin gue. Sampai pernah kan lu denger, tenang saja Pak Prabowo, saya sudah di sini, anjay. Itu kalau gue mau terus ini, tenang saja Pak Prabowo, saya sudah di sini. Saya bukan Fufafa yang dulu. Di Jakarta nanti siapa yang duluan diketemuin Mas Gibran? Ketika sampai di Jakarta nanti agendanya apa duluan? Ketemu Pak Jokowi dulu kan? Enggak sih, saya mau mandi dulu di hotel ya. Jawabannya selalu singkat banget kayak si bapaknya ya. Rame yang akun itu loh mas. Gua takon sing duwe akun kok aku. Ya. Tanya bapak, jangan tanya saya. Nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Ini satu itu ya, satu kopiannya guys ya ngomongannya. Ke anak nggak bapak sama aja. Viral, Mahfud MD berkata bahwa kemenangan Prabowo Subianto di Pilpres tahun 2024 bukan karena didukung oleh Bapak Joko Widodo. Padahal banyak masyarakat yang mendukung Bapak Prabowo Subianto ataupun memilih Bapak Prabowo Subianto karena ada Jokowi di belakangnya. Saya pribadi memilih Bapak Prabowo karena ada Bapak Jokowi. Karena yang sudah jelas Bapak Jokowi adalah presiden yang sangat mementingkan masyarakatnya. Apalagi masyarakat Papua yang selama ini dianggap anak tiri oleh para presiden-presiden sebelumnya. Sepertinya Mahfud MD masih sakit hati karena kalah Pilpres, karena suaranya hanya 16%. Ini seperti usaha Mahfud MD untuk merenggangkan ataupun mengadu domba antara Jokowi dengan Prabowo. Nah, apa pendapat kalian? Saya jadi mikir ya, seandainya waktu dulu Pak Prabowo Gibran bukan sama Prabowo ya, tapi bersama Pak Anies, apakah Prabowo akan menang dan Anies akan apakah yang akan menang dan yang menang itu si Pak Anies ya? Wah, kita nggak tahu ya kalau misalnya waktu itu dibalik ya, si yang jadi wakil presidennya adalah Gibran itu di Anies. Wah, kita nggak tahu ya. Menurut kalian gimana? Tulis kolom komentar. Terima kasih sudah ada dan jangan lupa bantu subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.